Dalam video ini saya sekonaf bertujuh ke sewana cao Anda udah cerap mengacun HP Spectre 360 Anda untuk pertama kalinya. Jadi pertama-tama kita harus memilih negara atau wilayah. Untuk melakukannya, navigasikan antar negara menggunakan tombol panah atas dan bawah, dan setelah Anda memilih yang Anda butuhkan, cukup tekan Enter untuk mengonfirmasi. Kemudian dengan cara yang sama, Anda harus memilih tata letak keyboard atau metode input. Jadi navigasikan ke tata letak keyboard atau metode input yang diinginkan, lalu tekan Enter. Kemudian jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard lain, Anda bisa menekan tombol tab beberapa kali hingga memilih opsi tambah tata letak. Setelah itu tekan Enter untuk memilih tata letak keyboard lain, atau cukup pilih lewati dan tekan Enter. Dan setelah itu kita harus terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jika Anda belum menginstal driver untuk jaringan, saya akan menunjukkan caranya di video berjudul cara menginstal Windows dari USB di laptop yang sama. Jadi jika Anda membutuhkan panduan tersebut, silakan cek video lain di channel kami. Dan sekarang setelah drivernya berhasil terinstall, Anda harus memilih jaringan Wi-Fi dari daftar yang tersedia yang ada. Tekan hubungkan lalu masukkan kata sandi jaringan Anda. Tekan Enter. Oke, sekarang kita harus menekan tombol tab beberapa kali hingga opsi berikutnya terpilih. Tekan Enter lalu biarkan laptop memeriksa pembaruan, dan kemungkinan besar setelah memeriksa pembaruan, laptop juga akan restart. Oke, jadi setelah kita memeriksa pembaruan, kita bisa memberi nama perangkat dengan memasukkan nama baru perangkat di kolom ini. Namun, jika Anda tidak ingin melakukannya sekarang, cukup tekan Tab untuk menyorot lewati untuk saat ini dan tekan Enter. Jika tidak, Anda harus memberi nama perangkat Anda, klik berikutnya dan tunggu hingga perangkat Anda restart agar perubahan dapat diterapkan. Dan sekarang, tunggu sampai laptop menemukan pembaruan lalu mulai mengunduh dan menginstalnya. Jadi Insya adalah bagian terlama dari proses pengaturan. Saya sarankan untuk mencolokkan kabel daya ke komputer Anda dan membiarkannya selama beberapa saat. Karena ini akan memakan waktu cukup lama. Baiklah, apakah sudah jelas? Dan sekarang, setelah proses pembaruan ini berhasil terpasang sepenuhnya, Anda akan bisa mulai mengoperasikan kembali touchpad dan layar sentuh Anda dengan lancar. Jadi mari kita lanjutkan dengan masuk ke akun Microsoft. Pilih saja masuk, lalu masukkan alamat email akun Microsoft Anda. Dan kemudian tekan Enter. Setelah itu, Anda bisa lanjut. Lalu tuh Anda harus mengklik kirim kode, dan kemudian masukkan kode yang Anda terima di email Anda. Oke, jadi setelah kode dimasukkan, tekan Enter untuk mengonfirmasi, dan tunggu sampai akun Anda ditambahkan ke sistem. Kemudian jika Anda ingin mengatur Face ID sekarang, Anda bisa klik di sini Setup and Proceed. Jika tidak, Anda bisa melakukannya nanti di pengaturan dan klik lewati untuk saat ini. Selanjutnya kita harus membuat kode PIN, jadi klik buat PIN, masukkan kode PIN di kolom pertama, lalu konfirmasi dengan memasukkannya sekali lagi di kolom kedua. Klik OK dan pastikan Anda mengingatnya. Oke, sekarang mari kita pilih beberapa pengaturan privasi. Kita punya lokasi, temukan perangkat saya, data diagnostik, serta jenis dan tipe penawaran yang dipersonalisasi. Lokasi digunakan untuk mendapatkan pengalaman seperti petunjuk arah, cuaca, berita, dan lain-lain, sesuai dengan lokasi Anda. Temukan perangkat saya digunakan untuk menemukan perangkat Anda dengan mudah jika hilang atau dicuri. Data diagnostik pada dasarnya adalah berbagi data dengan Microsoft untuk tujuan riset dan meningkatkan produk mereka. Inking dan typing sama seperti data diagnostik tetapi hanya untuk touchpad dan keyboard Anda. Penawaran yang dipersonalisasi, iklan yang dipersonalisasi. Aktifkan atau nonaktifkan fitur-fitur sesuai dengan preferensi Anda, lalu klik terima untuk melanjutkan.
Oke, sekarang jika Anda ingin memulihkan akun Anda dari cadangan, Anda bisa klik lanjutkan. Jika Anda ingin mengatur perangkat Anda sebagai perangkat baru, klik opsi lainnya, lalu atur sebagai PC baru, dan sekali lagi pilih atur sebagai PC baru. Sekarang, mari kita tunggu sebentar. Setelah itu, kita akan bisa menyesuaikan pengalaman kita dengan memilih beberapa preset dari daftar ini. Secara umum, saya sarankan untuk melewati langkah ini dulu. Dan jika Anda ingin melakukannya, di kemudian hari Anda bisa melakukannya di pengaturan. Oke, jadi sekarang, jika Anda ingin menyinkronkan ponsel pintar Anda dengan PC, jika Anda memiliki perangkat Android, pilih Android. Kemudian pindai kode QR yang akan Anda lihat di halaman berikutnya, lalu klik berikutnya dan lanjutkan dengan menyinkronkan ponsel pintar Anda dengan PC. Jika Anda menggunakan iPhone, Anda bisa memilih iPhone, tapi saya cukup yakin jika Anda memilih iPhone, itu hanya akan seperti itu. Itu hanya akan memberitahu Anda bahwa Anda harus melakukannya nanti di dalam pengaturan. Jadi saya akan melewati langkah ini untuk sekarang, karena saya tidak perlu menyinkronkan ponsel saya dengan komputer. Dan setelah itu, Anda juga bisa mencadangkan foto-foto ponsel Anda agar tetap aman di folder Cloud OneDrive. Jadi jika Anda ingin melakukannya, Anda bisa memindai kode QR dan klik berikutnya. Jika tidak, cukup klik lewati. Oke, jadi apakah Anda ingin menyinkronkan data dengan Microsoft Edge atau tidak? Mari kita terima saja. Dia menolak tawaran dari Microsoft. Benar-benar menolaknya. Lewati. Dan selesai. Pengaturan sudah selesai dan kita siap untuk mulai menggunakan perangkat kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini membantu Anda, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like dan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.